skenario pasar modal kita akan terjadi seperti di posisi 2020. Koreksi dulu, agak cukup dalam di first half, kemudian di second half-nya akan terjadi counter cyclical policy, dan itu baru akan mendorong stok dan bond market kembali balik rebound. Gitu. Jadi ini semua, asumsi saya ini semua di 2023 ini akan berantakan, balik lagi kalau worst scenario happen. Karena resiko terbesar itu kalau Rusia mendrop tactical nuclear weapon di, tadi seperti kata Pak Luhut bilang, kalau Rusia drop tactical nuclear weapon, we never know what is the policy of US and NATO. Kita nggak tahu retaliasi apa yang dilakukan NATO sama US kalau Rusia drop tactical nuclear weaponnya di Kharkiv dan di Kherson. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi asumsi saya ini semua bisa berantakan kalau balik lagi resiko perangnya itu escalate di 2023. Mungkin itu cerita. Dikembalikan ke pertanyaan. Thank you banget nih Pak Ahmad Mikhael. Ini sangat-sangat menarik sharingnya dan quite detail juga sih sebenarnya dari Amerika, dari historical sebelumnya. Ini beberapa pertanyaan bisa kita bantu jawab ya Pak Mike ya. Ini jika harga komoditas terus naik sementara saat ini inflasi daya beli kan turun, bagaimana probabilitas demand destruction? Apakah possible EU akan kembali aktifkan nuclear plant? Semua kalau yang saya baca, untuk negara-negara Eropa lepas dari ketergantungan energinya dari Rusia itu butuh 7 tahun. Prancis, Italia itu butuh 7 tahun sebelum dia bisa independence dari energi Amerika. Kalau harga komoditas naik terus, apakah akan membuat demand destructions? Yes, akan membuat demand destructions. Makanya kita lihat harga komoditas itu stable sekarang kan. Harga komoditas stable. Tapi pertanyaannya gini, kalau agregat demand-nya contracted misalnya, maka apa yang terjadi? Terjadi debt crisis kan? Benar nggak? Kalau agregat demand-nya drop, harganya kan agregat supply-nya kan nggak mungkin kontraksi karena supply-nya hancur kan. Yang menurunkan harga komoditas sekarang tuh demand-nya yang mulai drop, bukan supply-nya yang membaik. Demand yang drop. Kenapa saya bisa jamin supply-nya nggak membaik? Karena OPEC potong 2 juta barel. OPEC baru bilang potong 2 juta barel, makanya harga minyak dunia balik lagi dari 80 ke bawah, Brent sekarang udah 93 lagi. Berarti supply-nya nggak membaik, tapi agregat demand-nya drop. Nah, kalau agregat demand drop, apa yang terjadi? Yang terjadi debt crisis kan. Kalau terjadi debt crisis, apa yang dilakukan bank sentral? Printing more money, bail out, potong suku bunga. Jadi agregat demand-nya drop sesaat, dia naik bisa lebih tinggi lagi. That's what happened in Jepang. BOJ. Ini yang terjadi sama BOJ. Ini yang terjadi sama Inggris. Apa yang dilakukan sama Inggris? Dia mengikuti mimicking BOJ. Jadi yang dilakukan Inggris ketika ekonominya slow down, agregat supply-nya itu kontraksi, terus agregat demand-nya itu kontraksi, mana si BOJ ini naik. BOE kan naikin suku bunga nih 100 basis. Tapi dia kena dampaknya nih sekarang. Si yield government bond Inggris itu sekarang 4% tertinggi semenjak 1986. Padahal debt to GDP ratio-nya Inggris udah 80,7%, jauh lebih tinggi daripada tahun 1986 pasti. Kalau cek aja historical data, pasti debt to GDP ratio Inggris tahun 86 dengan 2022 jauh bisa jadi double seperti Amerika. Kalau agregat demand-nya drop, apa yang dilakukan pemerintah Inggris? Dia mau potong pajak. Tujuannya potong pajak apa? Naikin agregat demand. Nah, kalau dia sekarang dia nggak bisa potong pajak karena kalau dia potong pajak, debt to GDP ratio-nya makin gede, peluang pecah, obligasinya makin besar. Nah, mungkin yang bisa dilakukan oleh bank sentral Inggris apa sekarang? Lucu, dia intervene bond market. Dia beli semua pun, artinya pas sebenarnya itu lagi printing money. Jadi yang dilakukan BOE lucu, dia naikin suku bunga tapi dia bail out di secondary market obligasi Inggris supaya yield-nya nggak naik. Jadi sebenarnya BOE sekarang ngikutin BOJ. Cuman dia nggak potong suku bunga aja, dia naikin bunga. Apa yang terjadi? Habis agregat demand yang drop sesaat, dia akan naik lagi lebih tinggi. Nah, itu yang terjadi sama harga komoditas. Harusnya. Jadi dia drop sesaat, demand-nya turun, tapi agregat supply-nya stay, nggak membaik. Gitu. Agregat demand-nya drop, terus bank sentralnya counter siklus, harganya akan naik lagi. Yes, akan terjadi demand destruction, tapi demand destruction itu akan coba dipulihkan dengan dia printing more money. Otherwise yang terjadi apa?
debt crisis. Nah, kalau terjadi debt crisis, apa sih yang ditakutin dari debt crisis ini? Kalau terjadi debt crisis, terus bank sentral yang nggak bailout, yang terjadi seperti 1928. Tahun 1928, kenapa terjadi Great Depression? Karena begitu Amerika agregat demand-nya drop, ekonominya hancur, yang dilakukan The Fed bukannya dia motong suku bunga printing money, yang dilakukan The Fed, dia naikin bunga dan money supply-nya diturunin. Itu yang terjadi sama Indonesia tahun 98. Makanya kita bank run, semua orang pada tarik uang dari bank. Karena waktu tahun 98, begitu terjadi inflasi tinggi, yang dilakukan sama BI apa? Nutup 16 bank, tingkat suku bunga dinaikin karena saran IMF jahat. Nah, yang terjadi apa? Bank run di Indonesia. Nah, kalau terjadi itu, inflasinya tinggi, dia nggak printing money, dia nggak bailout, yang terjadi apa? Kolaps sistem perbankan di dunia. Kalau kolaps, maka orang akan lomba-lomba tarik uangnya di bank run. Yang paling ditakuti oleh bank sentral apa? Kalau terjadi bank run di suatu negara, orang akan ngantri buat tarik uangnya dari bank. Nah, kalau itu terjadi, tidak ada money creations, tidak ada money expense. Jadi bank, karena The Fed belajar dengan apa yang terjadi tahun 1928, seluruh bank sentral belajar pengalaman berharga 1928, they won't do it, I think. Dia nggak akan naikin suku bunga lagi, dia nggak akan nurunin money supply dengan reverse QE. Kan sekarang tadi kan reverse QE, balance sheet-nya The Fed turun kan. Dia artinya menyedot money supply yang dia udah cetak. Nah, kalau terus-terusan dia melakukan itu, yang terjadi depresi. Dan kalau depresi, khawatirnya gagal bayar, yang terjadi adalah bank run. Nah, itu yang nggak dimau BOE, yang nggak mau di BOJ. Makanya, whatever inflation will be, dia akan terus printing money. Artinya apa, komoditas akan naik lebih tinggi lagi. Gitu. Oke. Menarik. Kemudian ini ada pertanyaan dari teman juga nih. Berarti pandangan Pak Ahmad, perang Ukraina-Rusia bukan semata soal NATO. Ini soal dominasi dolar dan ekonomi. Pandangan Anda akan berapa suku bunga The Fed akan dinaikkan untuk menjaga dominasi dolar ini? Tadi saya bilang, untuk tahun depan, kalau untuk tahun ini, market udah price in November 75 basis, Desember 75 basis. Karena peluang buat inflasi Amerika drop itu di September kemarin, ternyata Septembernya inflasinya masih 8,2%. Oktober mungkin inflasi kalau turun-turun masih 8%. Jadi FOMC November-Desember ada kemungkinan The Fed price in 75. Tapi saya pikir berakhir sampai situ. Tahun depan dia malah akan potong bunga, dia akan QE kalau terjadi credit event di Amerika atau terjadi gagal bayar di Amerika. Jadi malah saya bilang puncak kenaikan suku bunga tahun ini. Kalau dari dot plot, ibu bapak percaya dot plot nih, berarti masih sampai 2023 The Fed masih akan naikin suku bunga sampai another 50 basis atau 75 basis lagi di tahun 2023. But I don't think yang terjadi apa? The Fed akan potong suku bunga malah tahun depan. Dia akan potong bunga dan dia akan melakukan QE kalau terjadi credit event atau debt crisis di Amerika. Dan peluang terjadi itu akan makin sangat besar di Amerika tahun depan. Jadi yang terjadi malah akan potong bunga, Bu, dan dia akan QE lagi. Oke. Menarik sih. Yang menarik ya itu, kalau sampai benar suku bunga US malah turun dan QE, ini mungkin sektor tech bisa ada harapan lagi untuk naik nih. Sekarang kan sektor tech-nya berdarah-darah nih. Terus Pak, ini ada Pak Ahmad mau nanya, apakah endgame-nya di US dan Eropa akan terjadi QE abadi seperti di Jepang? Yes. Endgame-nya itu. Wow. Terus tadi ada juga yang nanya, mana sih ya? Apakah prediksi Ray Dalio tentang cycle economic power US dollar yang akan diganti yuan itu bisa terjadi, Pak? Sangat bisa. Jadi Ini saya udah prediksi dari 2020 ya. Ini prediksi saya. Bapak Ibu bisa baca tulisan saya di Investor Daily, nggak di take down kok Investor Daily. Dari 2020 ya. Pak Mike itu nulis rutin nggak sih Pak? Soalnya kita mau coba mencari secara rutin, atau mungkin kapan kira-kira dimuat, atau pas lagi ada ini ya, pas lagi ada yang mau diangkat baru Bapak dimuat ya di sana ya. Iya. Sebentar saya akan rutinin 1 bulan sekali, saya akan
Oh iya ya. Biasa di bagian mana sih Pak? Di market dan corporate ya? Di opini ya. Oh di opini. Oke oke Ya, oke. tapi ada semua kok. Ibu Bapak bisa googling aja tulisan saya dari tahun 2000. Saya prediksinya sih dari tahun 2000, waktu saya di Pepindo ya. Dari tahun 2016 saya udah prediksi perang ini. Akan terjadi. Cuman tidak terjadi karena yang menang itu Donald Trump. Oh, oke. Karena yang menang Donald Trump, bukan Hillary. Kalau Hillary Clinton yang menang saat itu, maka perang dengan Rusia udah terjadi tahun 2016. Jadi Amerika diselamatkan sama Trump. Oh, oke. Pak Ahmad, saya mau tanya ini, IHSG akan lebih dalam mana turunnya? Parah mana, virus COVID-19 atau inflasi atau stagflasi atau kenaikan suku bunga The Fed? Tahun ini akan tahun depan kemungkinan lebih dalam daripada yang terjadi COVID. Kalau jadi credit event. Oh. Kalau tadi credit event ada yang gagal bayar, obligasi korporasi atau bank yang besarnya gagal bayar, mungkin dalamnya akan lebih besar. Kenapa? Karena debt to GDP-nya jauh lebih tinggi sekarang dibandingkan COVID. Waktu COVID, debt to GDP ratio-nya Amerika itu kan baru di bawah 100% ya nih. Pas COVID itu masih 60% ya. 100% meledaknya itu kan pas COVID, berarti ketika pecah, maka pecahnya runtuhnya itu yang hilang, money supply yang hilang bisa lebih besar daripada pas COVID. Ya soalnya ini kan 2023 ramai sekali nih Pak. Kata tahun 2023 adalah tahun yang gelap gitu loh. Dan ini akan sangat mengerikan buat ekonomi dunia pada umumnya. Berarti emang 2023 kita benar-benar mesti siap-siap ya Pak ya. Mesti hati-hati ya. Benar-benar mesti cautious. Nah cuma tadi balik lagi saya bilang, kalau selama perang ini nggak escalate, bisa terjadi Minsk agreement. Makanya saya berdoa banget kalau mereka ketemu Biden dengan Putin di Bali nih, kalau nggak salah Desember nanti kan puncak presidensi G20 di Bali. Kalau mereka ini bisa ketemu dan mereka settle down dengan Minsk agreement seperti tahun 2014, kalau terjadi resesi di Amerika paling kecil dampak. Dan akan baliknya cepat gitu, akan temporary dan baliknya cepat. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau perang yang berlangsung, krisisnya akan dalam, tapi akan di take down sama The Fed dengan dia QE. Tetap akan balik lagi ekonominya ya. Tetap akan recovery-nya lebih cepat juga, akan recovery-nya cepat juga gitu. Tapi worst akan turunnya akan dalam kalau perangnya lama, tinggi gitu. Ya lama. Oke. Ya kita mudah-mudahan aja Desember masih ada harapan nih buat kepala negara yang atas itu untuk berbaikan. Kemudian ini ada pertanyaan, saya ingin bertanya untuk Pak Ahmad, the worst skenario dampak bagi ekonomi global jika skenario A, Rusia menggunakan nuklir di Kherson dan Kharkiv, tapi gagal karena sudah diantisipasi US dan telah menempatkan pesawat pembom nuklir B-2 di Polandia yang langsung membom Rusia sama seperti Hiroshima dan Nagasaki. USA plus NATO tetap mempertahankan hegemoninya. Nah mungkin ini jawab yang ini dulu kali Pak, ini ada lagi yang kedua nih, ada dua yang ketiga nih, kayak pengamatnya hebat juga nya dari Pak JH nih. Nih gimana antisipasinya kalau gagal, kalau worst case skenario-nya ternyata nuklirnya itu gagal karena si US sudah antisipasi nih Pak. Ya. Kalau saya bilang nggak mungkin gagal ya. Kalau Bapak Ibu lihat baca berita militer dari tahun 2012, Rusia itu advancing their nuclear weapon itu udah lebih tinggi dari Amerika. Mereka punya namanya hypersonic nuclear missile. Jadi kecepatan itu kecepatan hypersonic gitu. Bayang, hypersonic itu kecepatannya apa sih? Jakarta Cirebon 3 menit gitu. Kalau kita naik mobil, pakai mobil kecepatan 100 km per jam, Jakarta Cirebon itu 3 jam. Ya, Jakarta Cirebon. Kalau pakai hypersonic nuklir itu cuma 3 menit. Nggak ada satupun sistem pertahanan misil NATO yang bisa intersect hypersonic nuklir. Bapak Ibu bisa googling. Makanya Donald Trump itu mau ngembangin hypersonic nuklir itu pas di akhir masa jabatan dia. Cuman belum kesampaian, gagal. Jadi peluangnya Rusia gagal menuklir Kherson dan Kharkiv kalau dia pakai hypersonic. Nggak ada sistem pertahanan NATO yang sanggup untuk Nah peluangnya kemarin kalau andai kata terjadi tactical nuclear weapon, Bapak Ibu googling Presiden Prancis Macron bilang kami tidak akan retaliate. Itu makanya Presiden Macron itu dijelek-jelekan di media barat gitu. Dia bilang kalau Rusia sampai melakukan tactical nuclear weapon, NATO, Prancis tidak akan ikut ambil bagian.
Karena apa? Prancis nggak mau hancur.